Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk hari ini, walaupun suasana di luar lagi PPKM, namun kita bersyukur kita masih bisa beribadah. Mari kita siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan kita. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, untuk hari ini ya Bapa. Kami menyiapkan setiap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau datang memuliakan nama-Mu yang kudus. Oh Tuhan, di tengah gejolak dunia seperti ini Tuhan, kami percaya hanya Engkau yang kami nantikan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman-Mu yang sungguh meneguhkan setiap kami ya Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Firman-Mu Yesus, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah.
hati kami menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, hanya Kau Raja kami. Tiada Allah yang seperti-Mu Bapa. Segenap hati kami menyembah-Mu. Ya Rabbi, 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 Rabbi. Glory, haleluya. Kami angkat suara kami angkat kami menyembah-Mu Yesus. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, 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 sekarang Bapa. Ya Rabbi, Rabbi, ya Rabbi, 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 sekarang Rabbi, 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 Rabbi. Sekarang Bapa, Rabbi, 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 Rabbi. Glory, haleluya Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Tiada Allah yang lain. Sekarang Bapa, Rabbi, 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 Rabbi. Sekarang Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ya Rabbi, 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 Rabbi. Sekarang Rabbi, Rabbi, Rabbi. Kami sembah Kau Tuhan. Sungguh kami meninggikan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu Bapa. Glory, haleluya. Sungguh Engkau Allah kami ya Yesus. Haleluya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Sekarang kami memuji Engkau Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Agar indah bagi-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita, sebab Dia Allah kekuatan kita, perlindungan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sungguh Allah kita Allah yang setia, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun musim kehidupan kita, apapun yang terjadi, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang sangat baik Tuhan. Engkau selalu ada Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan-Mu Tuhan, sungguh Tuhan kami rasakan ya Bapa. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Yesus, sungguh anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia,
Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau yang mau memakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai dia lebih lagi Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan kita bisa beribadah pada saat ini. Kita tahu bangsa kita sedang mengalami tantangan yang sangat besar berkenaan COVID-19. Tetapi dalam kondisi apapun kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita terus dukung pemerintah kita supaya bisa diberi kekuatan, kesanggupan oleh Tuhan dalam menuntaskan penanganan COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memiliki gambaran besar tentang apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan kehendaki, dan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Pemahaman kita akan gambaran besar ini akan sangat berpengaruh terhadap cara kita menikmati, menghayati, dan menjalani kekristenan ini di dalam kita menjalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada kekuatan lain di dalam hidup kita yang bekerja di dunia ini, yaitu adanya kekuatan roh jahat, kekuatan iblis, kekuatan setan. Kekuatan itu ingin menarik manusia, membawa manusia kepada kehancuran. Iblis itu jahat, dia penipu, dia membawa kepada kebinasaan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai wujud kasih Allah. Bukti dari kasih Allah. Pernyataan kasih Allah kepada manusia, Yesus datang ke dalam dunia. Dan firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, kata Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera kita, mencuri kebahagiaan, mencuri arti hidup kita, mencuri segala hal yang baik dalam hidup kita, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang membawa apa? Membawa hidup. Supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Nah, kelimpahan di sini berarti kelimpahan di dalam seluruh aspek hidup. Baik fisik, jiwa kita maupun roh kita mengalami kelimpahan.
Kita mengalami kesembuhan dari rasa takut, rasa bersalah, perasaan sia-sia. Dalam kelimpahan, semua ini diselesaikan. Dia sanggup memberikan kelimpahan karena dialah sumber kehidupan kita. Yesus sumber kehidupan kita. Yesus datang bukan sekedar memberi peraturan. Yesus datang bukan sekedar mendirikan agama. Yesus datang memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyelamatkan kita bukan hanya sekedar menjadi umat yang menikmati kelimpahan, berkat bagi diri sendiri. Tentu Allah memiliki rencana. Kelimpahan itu untuk memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, berbicara tentang kelimpahan, apakah yang dimaksud hidup berkelimpahan? Nah, ini penting sekali kita memiliki gambaran yang benar. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh orang yang harusnya hidupnya sudah dalam kelimpahan. Namanya terkenal, kekayaannya melimpah, kekuasaannya dia bos besar, tetapi ternyata untuk mencari kegembiraan, kebahagiaan, akhirnya dia jatuh dalam narkoba. Tentu bukan kelimpahan yang seperti ini. Memang dia memiliki popularitas, dia memiliki harta banyak, dia memiliki kekuasaan, tapi orang yang demikian tidak hidup dalam kelimpahan. Bukan seperti itu kelimpahan yang ada di dalam Alkitab dan yang juga kita dambakan. Ya, Paulus menjelaskannya kepada kita demikian di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah apa? Berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi, ada dua kata penting di sini, yaitu kata cukup dan kata lebih. Kita cukup. Secara fisik, kebutuhan fisik kita cukup. Kebutuhan jiwa kita cukup. Kebutuhan spirit roh kita cukup. Ya. Kita cukup karena apa? Karena Yesus yang memberikan kecukupan itu kepada kita. Cukup. Dengan kita bisa mencukupkan atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi Yesus selain memberikan kita kecukupan dalam segala sesuatu, yaitu di dalam kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, dan kebutuhan roh kita, Tuhan memberikan kita kelebihan. Supaya kita lebih limpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang lebih, tentang limpah ini, tentu di sini bukan bicara tentang jumlah. Berapakah seseorang bisa dikatakan hidup lebih? Ketika saya mahasiswa, yang penting bisa bayar kos, bisa bayar iuran makan, bisa ada transport, bisa sedikit sama teman-teman main, kita sudah happy, sudah cukup. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika saya kemudian sudah bekerja, sudah menikah, kemudian berlanjut,
Apa yang dulu saya pikir saat mahasiswa cukup, sekarang tidak, ada banyak hal yang lain yang dibutuhkan. Begitu. Apa? Berapa jumlah, amount yang kita perlukan supaya kita ngalami lebih? 1 juta, 10 juta, 100 juta penghasilan setiap bulan, berapa supaya kita cukup dan lebih? Lebih di sini tentu tentang apa tadi? Berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelebihan di dalam apa? Pelbagai kebajikan. Nah, jadi kita lebih di dalam pelbagai kebajikan. Orang yang mengalami hidup berkelimpahan, yaitu mereka mengalami 2 hal ini. Untuk diri sendiri cukup, tetapi masih ada untuk melakukan pelbagai, beraneka ragam kebajikan. Nah, inilah pola hidup berkelimpahan, pola hidup yang dibawa Yesus, diberikan kepada kita semua. Supaya kita memiliki hidup di dalam segala kelimpahan, yaitu berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Jadi, walaupun seseorang penghasilan mungkin cuma 5 juta sebulan, tetapi kalau dia banyak melakukan pelbagai kebajikan dan hidupnya cukup tidak membebani semua orang, maka orang ini adalah orang yang berkelimpahan. Tetapi orang yang punya perusahaan, orang yang punya popularitas dan kekuasaan, tetapi kalau untuk diri sendiri dia tidak merasa puas, tidak merasa happy. Bahkan dia tidak melakukan kebajikan, maka orang yang demikian meskipun penghasilannya ratusan juta atau miliar, dia belum mengalami hidup dalam kelimpahan. Nah, jadi kelimpahan ini kita hidup berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, kebajikan seperti apakah yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus? Kebajikan seperti apakah yang harusnya kita lakukan? Dalam kesempatan ini kita belajar ada 3 hal. Kebajikan yang penting harus kita lakukan. Kebajikan yang keluar dari kehidupan kita yang limpah, yang cukup bahkan lebih. Yang pertama yaitu kebajikan yang kita lakukan kepada Tuhan, bagi Tuhan. Jadi yang pertama adalah kebajikan bagi Tuhan. Apakah kebajikan bagi Tuhan? Apakah Tuhan memerlukan harta kita? Apakah Tuhan itu miskin sehingga dia memerlukan uang kita? Kebajikan kita kepada Tuhan yaitu dalam bentuk ibadah dan pelayanan. Kebajikan kita kepada Tuhan dalam bentuk apa? Ibadah dan pelayanan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi hidup kita, seluruh hidup kita ini untuk ibadah dan melayani Tuhan. Karena itu kalau kita bicara tentang uang, bagaimana kita mengasihi Tuhan melalui uang kita, yaitu yang pertama kita menggunakan uang kita untuk memenuhi
untuk mendukung, untuk menopang, untuk melakukan ibadah dan pelayanan kita. Karena itu gaya hidup orang percaya kepada Yesus, yaitu dia ada alokasi uang yang jelas. Untuk apa? Untuk ibadah dan pelayanan. Untuk itu Allah telah memberi panduan kepada kita dalam hal ini, yaitu bagaimana kita menggunakan keuangan kita, salah satunya untuk apa? Untuk ibadah dan pelayanan. Yaitu Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam firman Tuhan, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan yang lain-lain yang kita lakukan untuk apa? Untuk ibadah dan pelayanan kita. Sebetulnya seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi secara real, bukan hanya kita bicara seluruh, tetapi Allah jelas. Allah memandu kita, mengajarkan kepada kita dengan adanya apa? Persepuluhan, persembahan khusus, persembahan yang lain. Nah, ini adalah mungkin kita merasa Allah memberikan panduan yang unik bagi kita. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita lakukan ini, maka apa yang kita lakukan ini, yaitu berbagai persembahan itu, akan menolong kita untuk merdeka terhadap perbudakan karena uang. Justru Allah menggunakan instrumen ini, persembahan-persembahan ini kepada kita, supaya kita tidak dikuasai oleh uang. Kita tidak menjadi hamba uang, kata firman Tuhan. Ya, karena dengan kita melakukannya, kita selalu ingat bahwa di dalam seluruh hidup kita yang adalah milik Tuhan, tidak semuanya untuk kita, untuk kesenangan, kepuasan kita. Tetapi ada bagian yang perlu kita atur untuk menopang apa? Ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jika Tuhan ada dalam hati kita, jika Tuhan utama dalam hati kita, maka pastilah harta kita ada di sana. Karena di mana harta kita, di situ hati kita ada. Ya, nah, kasih kita kepada Tuhan juga bisa kita tunjukkan dengan menaruh uang kita dalam ibadah dan pelayanan kita. Ya, jadi yang pertama kita mengalami kelebihan, kelimpahan untuk melakukan kebajikan, yaitu pertama kebajikan kepada Tuhan. Tuhan itu realistis. Tuhan itu ada di surga, Tuhan itu roh adanya. Tetapi pada waktu kita mengasihi Tuhan, maka Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, jadi mari kita dengan antusias, mari kita dengan sukacita menopang ibadah dan pelayanan kita bersama-sama. Dan Tuhan yang memandu kita dengan cara demikian, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan terus memberikan kelimpahan dalam hidup kita, bukan hanya dalam keuangan kita, tetapi juga dalam roh kita dan dalam hati, jiwa, pikiran, kehendak kita. Kita tidak menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba-hamba Allah yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Yaitu yang pertama dengan apa? Kebajikan kepada Allah. Yang kedua, yaitu kebajikan kepada saudara seiman kita. Kenapa demikian? Karena Paulus mengajarkan kepada kita di dalam Galatia 6 ayat 10. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik
kepada semua orang, terutama kepada saudara seiman. Penting juga kita melakukan kebajikan kepada siapa? Kepada saudara seiman. Saudara seiman yang ada di sekitar kita, mereka telah menjadi orang-orang yang ikut berperan dalam proses pembentukan diri kita. Ayo ulang. Saudara-saudara seiman yang ada di sekitar kita, itu adalah orang-orang yang turut berperan dalam proses pembentukan hidup kita yang dikerjakan Tuhan. Tuhan sering memakai mereka, orang-orang saudara-saudara iman, seiman yang dekat dengan kita, dalam proses mendewasakan kita. Karena itu tengoklah kiri kanan saudara-saudara seiman kita. Kalau kita mengasihi, oh yang di sana, oh yang di sana, yang di sana, begitu. Tuhan bekerjanya tidak demikian. Bukan berarti kita dilarang memberi bantuan ke sana. Ya tentu boleh, karena di belahan lain di negeri kita juga ada banyak orang yang kesulitan. Tetapi kita harus sadar bahwa keberadaan kita diproses, dibentuk oleh Tuhan. Seringkali melalui siapa? Saudara-saudara seiman yang dekat dengan kita. Karena itu kenapa seseorang penting untuk tertanam di dalam salah satu gereja lokal. Karena dia menjadi tahu siapakah saudara-saudaranya. Memang ada saudara-saudara lain di luar, tapi Allah membentuk melalui mereka yang ada di dekat kita. Saudara seiman kita adalah orang-orang yang Tuhan taruh bersama-sama kita untuk melayani Dia. Untuk mengerjakan pekerjaannya bersama-sama. Mereka adalah partner dalam memenuhi panggilan Tuhan. Mereka lah partner yang nyata, terus-menerus. Bukan kayak dung kita menendang, habis gitu berhenti, ganti lagi apa lain, dung, ganti lagi. Tidak. Kita mengerjakan pelayanan mulai dari proses menabur, proses pelayanan itu bertumbuh, sampai proses berbuah. Itu kita kerjakan dengan siapa? Kita kerjakan dengan saudara-saudara seiman kita, yang dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita. Terus menerus, dan prosesnya bersama-sama kita melihat, kita mengerjakan, kita menikmatinya bersama-sama. Saudara seiman, kita mengasihi mereka karena saudara seiman punya komitmen yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan, bertumbuh serupa dengan Dia, dengan nilai-nilai yang sama di dalam kebersamaan kita. Misal contoh, di dalam gereja kita punya visi menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, gereja yang berpengaruh. Maka dalam nilai-nilai yang sama itu, di dalam visi dan gerak arah yang sama itu, kita bergandengan tangan. Karena itu penting kita melakukan kebajikan-kebajikan yang mendarat, yang jelas, yaitu kepada siapa? Kepada saudara-saudara seiman kita, yang bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara seiman kita, mereka itulah sesama anggota tubuh. Nah, kalau ada satu yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakitnya itu.
Tapi kalau ada salah satu anggota tubuh dimuliakan, semua ikut bersuka cita. Amin. Jadi yang kedua adalah mengasihi saudara seiman kita. Efesus 2 ayat 10. Allah telah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Ia telah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu kebajikan kepada sesama manusia. Bukan hanya saudara seiman, tetapi kepada semua manusia. Karena Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi juga kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia siapa? Bukan hanya yang seiman, tetapi semua manusia. Yesus mengajarkan ini sebagai hukum yang kedua dan yang terutama. Yang merupakan intisari dari seluruh hukum Taurat. Betapa penting nilai ini, yaitu apa? Melakukan kebajikan bagi sesama manusia. Kita menggunakan keuangan kita untuk melakukan kebajikan bagi sesama kita. Dan kebajikan apakah yang terbaik, yang terpenting yang kita bisa lakukan untuk sesama kita? Kebajikan itu yaitu kalau kita bisa membawa keselamatan, kedamaian, dan hidup yang kekal kepada sesama manusia. Karena itu inilah yang terus kita dukung dan kita kerjakan. Dan termasuk dengan uang kita, yaitu melakukan kebajikan kepada sesama kita, yaitu membawa keselamatan, kedamaian, pemulihan, kesembuhan kepada sesama kita. Jiwa-jiwa yang memerlukan kasih Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan hidup kita hidup yang berkelimpahan. Dan maksud hidup yang berkelimpahan adalah apa? Berkecukupan di dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Kebajikan yang kita lakukan kepada Tuhan, kebajikan yang kita lakukan ke saudara-saudara seiman, dan kebajikan kepada sesama manusia. Bapak Ibu Saudara, saya tahu hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan akibat pandemi. Dan rasanya kita berpikir, Tuhan, rasanya jauh dari realita hidup berkelimpahan. Rasanya ini jauh dari realita hidup berkelimpahan. Kita sedang kesulitan. Tapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan, justru dalam kondisi yang demikian, iman dan percaya kita kepada Tuhan yang akan membuat perbedaan di dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah hidup dan penuh kuasa. Dia yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Semua ada di bawah kontrol Tuhan. Dan Dia akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Ada banyak orang di luar sana yang sedang menjerit. Ada banyak orang di luar sana yang sedang mencari-cari kelimpahan yang sesungguhnya. Hati yang damai, hati yang penuh sukacita, bahagia. Hati yang dipenuhi dengan ketenangan, ketenteraman ilahi. Dan apa yang telah kita alami, itulah yang kita kerjakan. Kebajikan bagi setiap orang yang memerlukan. Kiranya anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk
firman-Mu. Inilah gambaran besar dari hidup kami, yaitu Engkau datang supaya kami memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur kepadamu, bukan hanya tentang materi, tetapi roh kami, jiwa kami, tubuh kami mengalami pemeliharaan sempurna di dalam Tuhan. Anugerah yang sempurna di dalam Tuhan. Sehingga kami berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga. Penuhi dengan damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati. Dalam masa sulit Engkau memberi jalan keluar, memberi solusi, memberi terobosan. Kekuatan dari Roh Kudus selalu menjadi bagian kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kota kami, pemerintah bangsa kami. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, keteguhan hati, kesehatan, dan hikmat-Mu menuntun mereka Tuhan. Supaya bisa menetapkan langkah-langkah yang tepat, langkah yang baik untuk penuntasan COVID-19, untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Tuhan, tolong pemerintah kami sehati bersama-sama masyarakat, seluruh komponen bangsa, kami mau bersehati Tuhan, untuk kemakmuran, kejayaan bangsa Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, dan jemaat. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Allah sangat mengasihi kita. Dan jangan pernah bimbang atau ragu untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayangnya di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa dari Roh Kudus terus menyertai kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.